Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pigi selasih dimakan Ali, beli apel, ketemu pocong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Yeay. Yeay. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir lagi, datang lagi, stay terus di channel Gondrong. Buat penonton setiaku, aku doakan sehat selalu dan rezekinya lancar, hidupnya berkah dunia akhirat. Dan sebelum masuk ke videonya, kalau teman-teman mencari channel yang membahas tentang dunia perkuliahan, baik itu kedinasan, non-ikatan dinas, universitas, politeknik, dan apapun itu, teman-teman jangan ragu untuk klik tombol subscribe di bawah yang warna merah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel Doni Fatwa ini membahas tentang dunia perkuliahan, kedinasan, non-ikatan dinas, pondok pesantren, universitas, swasta, politeknik, dan lain-lain. Dan di video kali ini aku ditemani sama kakak yang cantik. Hai dulu. Halo. Halo. Nah sekarang kita akan mengorek-ngorek informasi dari kakak yang cantik ini. Dan spoiler saja bahwa kakak yang satu ini berasal dari Politeknik Keuangan Negara STAN ya. Nah jadi buat teman-teman semua yang ingin mengetahui informasi terupdate dari PKN STAN, bisa ditonton sampai akhir dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Semoga informasi yang nanti akan disampaikan bisa bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke videonya. Mungkin perkenalan dulu dong. Tak kenal maka Nama saya. Oke, perkenalan dulu. Biar kenal kita. Oke. Kita udah kenal belum? Udah. Udah. Ke yang lain berarti belum kenal ya? Iya. Oke. Berarti ini kenalan ke Pemirsa, viewers. Oke. Halo semuanya. Namaku Anissa Fatmawati Kohari. Panggil aja Anissa lah. Nah, aku dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Udah, salam kenal. Jurusanku akuntansi, Mas. Oke, akuntansi. Angkatanku 2019. 2019, tapi udah wajah 2016 ya? Iya dong, masih 2016? tua dong. Oh. Berarti aku manggilnya siapa nih? Mbak siapa nih? Anissa. Mbak Anissa. Oke, Mbak Anissa dari PKN STAN jurusan akuntansi tahun 2019. Oke, Yes. Asalnya mana, Mbak? Asalnya Surabaya. Surabaya mana? Surabaya Selatan. Selatan daerah mana maksudnya ini? Oh, maksudnya daerah jalannya. Ya daerahnya lah, kayak misalkan banyak kan Surabaya ada Duku Kupang kayak Mas Fajar, terus banyak teman-teman yang lain. Oh, I see. Daerah Duku Menanggal, dekatnya Libels. Masih tahu dong buat Libels. teman-teman yang sedaerah mungkin bisa meet and greet bersama artis kita yang satu ini. Oke, Mbak Anissa Kohari. Sekarang saya mengundang Mbak Anissa sebagai narasumber saya di Ponari Podcast Nanya-Nanya Taruna Taruni. Nah, sekarang yang saya tanyakan kepada Mbak Anissa, gimana sih dulu kok bisa keterima ke STAN gitu kan? Kan notabene STAN ini favorit hampir kedinasan yang banyak sekali peminatnya, bahkan ribuan, puluhan ribu. Nah itu Mbak Anissa kan menjadi salah satu mahasiswa yang terpilih lah dari sekian ribu orang itu. Nah dulu pengalaman singkatnya bisa ke STAN itu gimana? Perjalanannya atau perjuangannya nih? Lebih ke pengalaman sih, kayak misalkan oh saya dulu memang dari SMA sudah mendambakan STAN atau seperti apa gitu. Oh, ya, paham. Benernya itu dari kelas 6
2 sih, kelas 2 SMA. Terus itu dari ayah. Jadi ayah itu Stan juga, alumni Stan? Oh bukan. Bukan. Ayah itu kayak berkeinginan gitu, kamu nanti lanjut tuh di Stan aja. Terus waktu itu aku belum tahu apa-apa tentang Stan gitu. Masih kepikiran tentang PTN gitu ya. PTN. Iya. Habis itu aku mulailah searching Stan itu apa sih gitu, sampai dibawa ke saudara kebetulan ada yang diterima Stan dulunya gitu. Ya udah habis itu kita sharing terus dia tuh cerita Stan itu enak Mbak gitu, privilege-nya itu banyak, jadi PNS, terus habis itu nanti kerjanya tuh langsung, terus habis itu ya langsung diangkat. Diangkat apa nih? Diangkat jadi apa ya? Jadi PNS lah Mas, kan auto kan ya, auto. Terus gak usah bayar kuliahnya gitu. Okay. Ntar bisa jadi pegawai pajak katanya gitu. Dia aku interest dong, walaupun aku nggak tahu kan. Terus akhirnya ya wis. Bener. Aku interest. Namanya juga siswa kan sih, nggak tahu apa-apa gitu kan. Iya. Ya udah saya aku milih gitu. Kayak gitu. Terus itu aku masih biasa, habis itu tingkat 3 itu aku masih ngincer PTN. Aku masih ngincer salah satu PTN di Surabaya. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat, maksudnya gini, PTN mana gitu yang sampai Mbak Anissa itu kayak cinta banget PTN pokoknya gitu. Nah, iya. Ini yang berlambang gajah Airlangga. Oke, UNER. Jurusan apa kalau boleh tahu dulu? Pengennya? Dulu tuh aku maunya di farmasi, Mas. Farmasi. Iya. Masuknya ke keperawatan. Oh, jalur? Undangan, senam PTN. Iya. Oke. Terus dari situ kok bisa langsung melencong ke Stan? Nah itu ternyata aku tuh salah masuk jurusan. Iya, jadi apa ya istilahnya tuh perawatan ini anggar milih aja gitu. Terus aku akhirnya masuk perawatan, terus salah jurusan, nggak kuat ospeknya juga kan. Jadi sempat ospek berarti? Sempat ospek. Waktu itu sampai ospek 2 bulan kalau nggak salah. Di UNER ini? Itu. Terus ya udah, habis itu ospek kan itu ujian juga kan. Ujian itu sebenarnya ospek tapi aku bela-belain jadi aku skip lah. Aku skip izin waktu itu. Kalau boleh tahu ujiannya di mana? Di Malang. Di tempat mana? Oh, ujian kebugarannya di Malang, tapi ujian tulisnya tuh di Indrapura, Gedung Keuangan. Oh, oke, di Surabaya ya? Yes. Jadi bela-belain ke Malang buat daftar Stan ini tadi? Atau misalkan, itu kan salah satu rangkaian tesnya Stan ya? Nah, bela-belain ya? Iya, betul sekali. Terus dari situ keterima? Belum. Habis itu kita tes psikotes. Jalur terakhir itu. Kan habis tes kesehatan, kebugaran, lari. Oke. Terus tes psikotes, baru pengumuman. Oke, berarti langsung keterima. Maksudnya gini, berarti Mbak Anissa tadi sempat pernah menjadi mahasiswa di UNER, keperawatan. Akhirnya di lain sisi itu sambil juga menjalani rangkaian tes dari PKN Stan. Dan terus PKN Stan masuk, keterima. Maksudnya gini, PKN Stan masuk terus meninggalkan UNER ya. Oke. Dari pengalaman itu tadi ya. Nah, terus ada pengalaman yang berkesan nggak selama rangkaian tadi gitu? Berkesannya dalam artian gini, kayak misalkan saya itu dulu sempat, maksudnya gini, udah keterima di perawatan ya udahlah jalani dulu aja, kayak ngapain sih ke Stan lagi gitu, toh udah juga keterima PTN apalagi undangan gitu, nggak semua orang lo dapat undangan. Iya, paham. Ya berkesannya sih ini sih, saya kan waktu itu orang tua itu terutama ayah itu bener-bener pengen banget aku masuk Stan, sampai beliau itu gini, yo semoga tak doain kamu masuk Stan gitu, ojo di UNER kejauhan. Padahal jauhan. Ya bener. Stan Jakarta, Bintaro, UNER ini, tapi aku PP Mas, jadi itu 30 menitan, 30 sampai 40 menitan. Jauh. Ya itu. Terus habis itu dari situ Bapak itu waktu aku mau ospek itu rasanya tuh kayak berat gitu loh. Biasanya kan ospek kan kita bahagia gitu karena udah keterima. Tapi berat karena di rumahku masih kayak berharapnya itu bukan di UNER, Stan. Sampai waktu itu aku nangis. Oh, sempet nangis ya. Disuruh. Yo, ya gitu terus kayak nangis itu. Ya udah bah gitu. Maksudnya ya udah ya, intinya itu doain aku. Aku yang juga, terbaik lah ya. Aku juga gak pengen di UNER, aku pengennya juga di
stan gitu. Soalnya aku nggak kuat banget di awal speknya tuh susah. Gitu Mas. Ya wes. Akhirnya keterimalah menjadi mahasiswi stan ya. Bener. Jurusan pajak. No, akuntansi ya, mohon maaf ya, jurusan pajak, akuntansi. Oke. Ya. Nah, tadi pengalaman yang sangat menarik ya dari cerita dulu menjalani ospek dulu di UNER. Terus oh iya, saya juga menekankan ke teman-teman, ini kan opini dari Mbak Anissa ya terkait ospek dari Universitas Airlangga ini. Nggak semua orang menganggap ospek itu hal yang sangat berat. Tetapi mungkin opini Mbak Anissa sendiri sebagai pribadinya menganggap berat gitu ya. Jadi teman-teman jangan menyimpulkan bahwa wah nanti ketika saya masuk di UNER berat juga. Enggak, semuanya itu tergantung orang tua, bukan orang tua, orangnya sendiri dan cara menyikapinya kita gitu. Kalau misalkan kita menganggapnya itu enteng atau misalkan mudah, ya insya Allah mudah. Tapi namanya opini, kita nggak bisa menyalahkan gitu. Apa yang dirasakan Mbak Anissa, teman-teman pun nggak bisa menilai kayak seakan-akan ketika statement Mbak Anissa ospeknya berat, terus teman-teman juga akan terpikirkan bahwa wah berat juga. Enggak, jadi semua orang punya perasaan, opini masing-masing gitu ya. Nah, oke, mungkin saya tekankan itu. Nah, terus kalau boleh tahu nih Mbak, PKN STAN itu di Bintaro ya tadi yang saya katakan. Di Bintaro kan? Ya, alamatnya di mana sih? Bintaro, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Orang Tangerang tuh. Lo gue. Bukan. Aku tetap Surabaya, men. Oke, Surabaya. Surabaya rek, yes ya. Kalau boleh tahu sekarang di STAN itu ada berapa jurusan, Mbak? Sekarang tinggal 3. Tinggal 3. Yes. Apa aja? Akuntansi sektor publik, terus manajemen keuangan negara, terus manajemen aset publik. Itu di 4 semua. Di 4 semua? Yes. Oh, sekarang nggak ada di 3-nya? Nggak ada. Kalau Mbak Anissa? Di 3. Loh, gimana itu ceritanya? Kok bisa itu? Ya soalnya tahun 2019 itu kan kita itu PKN STAN, maksudnya kayak PKN STAN yang lama gitu. Sekarang itu akhirnya ada kayak ibaratnya perombakan dari Bu Menterinya juga, pengen biar PKN STAN ini jadi the new PKN STAN. Tuh sempet pernah dibuatin kayak tanya jawab sama direkturnya kayak ada apa dengan PKN STAN gitu. Oke. Terus jadi PKN STAN gitu. Ya. Jadi lebih baik lagi lah istilahnya. Buat tahun ini ya? Yes. Itu. Tahun ini sampai seterusnya insya Allah. Oh, insya Allah ya. Berarti ada 3 jurusan tadi, manajemen keuangan negara, yes. Terus manajemen aset apa? Publik. Aset publik sama administrasi. Akuntansi sektor. Oh, akuntansi sektor publik. Oh, oke. Nah, kalau Mbak Anissa sendiri tadi jurusan akuntansi. Yep. Itu akuntansi sektor publik kah? No, ini aku sih sing lebih ke akuntansi secara keseluruhan gitu dan lebih ke pemerintahnya sih. Lebih ke pemerintahnya. Oh, oke. Karena emang the old STAN ya, the STAN yang lama mungkin ya. Dengan sekarang inovasi, terus mungkin kebijakan dari Menteri Keuangan juga, karena mungkin for your information ya teman-teman, for your information. Yes. Nah, STAN itu kan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Siapa menterinya? Bu SMI dong. Oh, oke. Kalau nggak tahu ibu menterinya parah gitu kan. Anak menteri nggak tahu ibunya. Oke. SMI? Siapa? Sri Mulyani Indrawati. Oke, Sri Mulyani Indrawati. Nah, terus tadi dengan kebijakan yang baru, terus sudah mungkin direkturnya juga berkonsolidasi atau seperti apa, saya nggak tahu pemangku kebijakan gitu kan. Akhirnya muncullah inovasi dari STAN yang tahun sekarang ya Mbak Anissa ya. Tadi yang ada 3 jurusan gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya kok STAN yang sekarang sama dulu beda gitu. Nah, ini gitu historis dari kenapa kok STAN sudah melakukan inovasinya gitu. Makanya kalau pengen tahu informasinya follow apa Mbak? IG-nya aja langsung. Follow IG-nya @PKN STAN. Boleh ke BEM-nya mungkin kan? Iya, @BEM PKN STAN. Nah, PKN STAN itu sudah banyak lah informasi tentang PKN STAN, kenapa kok berubah atau kebijakan-kebijakan terbaru dari direktur atau Bu SMI gitu kan selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, oke, lanjut lagi ke pertanyaan. Nah, kalau Mbak Anissa sendiri dulu jurusan akuntansi ya. Nah, itu yang dipelajari apa aja sih kalau boleh tahu? Mbak Anissa itu belajar matematika karena kalau mendengar kata akuntansi itu kan sudah kepikiran saya adalah angka dan angka. Gitu. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak? Karena saya orangnya awam banget gitu, nggak tahu akuntansi itu apa gitu. Iya sih, bener sih, angka bener. Cuma kalau untuk matematika itu kita bukan matematika yang bener-bener jelimet kayak SMA ya.
lebih ke ya matematika dasar aja gitu, penambahan, pengurangan, pengalian, terus lebih ke penjurnalan, namanya juga akuntansi kan. Akuntansi kan ilmu untuk mencatat, merekam, terus melaporkan, membuat pembukuan gitu. Itu dan yang aku pelajari biasanya tuh kalau sekarang nih aku belajar akuntansi pemerintah, terus akuntansi keuangan menengah, akuntansi biaya, perpajakan, gitu, terus manajemen keuangan gitu. Belajar ilmu fisika, kimia, biologi nggak? Aduh, enggak sama sekali mas. Oh enggak? Iya, Dari maba? terlalu nyemplang gitu. Nyemplang itu sih apa? Terlalu tidak sejurusan lah, maksudnya kan nggak ada hubungannya kan ya sama akuntansi. Akuntansi lebih ke ilmu ekonomi. Oh oke. Ekonomi. Berarti dulu Mbak Anissa ini jurusan SMA-nya IPS? IPA. Loh, ya kan? Bertanya-tanya nih makanya saya gitu. Nah, Iya. berarti yang bisa masuk sana itu jurusannya SMA-nya apa? Kalau boleh tahu. Bebas SMA IPA, IPS boleh. SMK boleh nggak? SMK juga boleh. SMK. Dulu temenku ada yang dari SMK. Dari Madrasah Aliyah? Boleh. Boleh. Pondok pun boleh. Pondok pun boleh? Oh, oke. Jadi semuanya bisa ya Mbak ya? Ya pokoknya punya ijazah. Pokoknya punya ijazah. Yes. Nah, itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tanya akuntansi, mungkin nggak jauh beda dengan akuntansi dari universitas yang lainnya juga. Yes. Tapi ada yang membedakan, mungkin misalkan dari matkulnya kah, terus dari yang dipelajari dari beberapa aspek-aspek yang berbeda gitu. Jangankan seperti itu. Misalkan nih ambil contoh teknik mesin, misalkan ITS dengan teknik mesin UNED gitu ya, Universitas Jember, ya itu ada bedanya gitu. Nah pastilah di setiap universitas itu ada mata kuliah atau misalkan output yang sangat disoroti dari jurusan terkait gitu, makanya pasti beda-beda. Nah itu sih. Nah kalau boleh tahu nih Mbak Anissa dulu, apa aja sih rangkaian Mbak Anissa gini, tesnya gitu, tes dari STAN ini gimana gitu? Rangkaian dari awal ya. Rangkaian dari awalnya. Oke. Jadi awal itu pembekasan, administrasi, gitu kan. Itu termasuk apa aja? SCASN gitu. Itu ada kayak melampirkan Raport? ijazah, ijazah, raport minimal kalau nggak salah itu rata-ratanya 7 kalau ijazah itu. Terus raport kan berarti ijazah ya berarti ya, ijazah lah, intinya ijazah itu sampai rata-ratanya 7. Terus habis itu selain itu kita tes tulisnya itu ada 3, tes SKD, TPA, TBI gitu. Apa aja tuh SKD? Nah, SKD itu sama kayak yang CPNS lainnya. Jadi ada TWK, TIU, tes karakteristik TPP pribadi gitu. Terus kalau udah kita next ke tes kesehatan dan kebugaran. Jadi kalau kesehatan itu kita cek kita punya penyakit kah gitu atau ada medical check up nggak sih? Ya, medical check up. Terus habis itu tinggi, tekanan darah dan sebagainya. Tingginya berapa kalau boleh tahu? Kalau tinggi untuk jurusan ini sebenarnya tuh sama kecuali bea cukai. Kalau dulu kan ada bea cukai itu, Mas. Iya. Nah, kalau bea cukai itu tingginya itu kalau buat cewek minimal 155. Kalau buat cowok itu kalau nggak salah 100 berapa ya? 160 kalau nggak 158 gitu. Tapi sekarang nggak ada kan? Iya, sekarang nggak ada. Bea cukai. Jadi sekarang tadi adanya yang 3 jurusan tadi ya. Berarti ada minimal tinggi ya? Kalau untuk bea cukai, kalau untuk akuntansi, pajak, manajemen keuangan itu bebas. Bebas. Ya. Oke. Tuh. Terus dari tes kesehatan kebugaran? Tes ini lari sama shuttle run. Veteran. Veteran itu apa sih, Mbak? Shuttle run itu muter angka 8. Oh, kayak tes SIM berarti. Iya. Oh. Tapi nggak pakai motor. Enggak pakai motor. Bedanya jalan gini ya, pakai kaki ya. Iya, pakai kaki. Ya, tapi kalau bea cukai itu ketambahan pull up sama sit up. Renang. Nggak pakai. Oh, enggak pakai. Sepak bola? Nggak pakai. Nggak pakai. Oke. Iya. Jadi olahraga berarti. Terus ada tes wawancara enggak kalau boleh tahu? Nah, kalau tahun ini ada, kalau tahunku enggak. Kenapa? Kalau tahun ini tuh nggak tahu ya, kayak tes kesehatan sama kebugarannya tuh juga lebih banyak. Jadi kita kan, kalau aku dulu kan lari sama salteran ya. Kalau sekarang itu pakai pull up untuk cowok, chinning up untuk cewek, sit up gitu. Jadi kayak lebih kompleks itu loh untuk tahun ini. Oke. Gitu. Lebih ketat gitu. Lebih ketat ya? Iya. Karena mencari putra putri terbaik bangsa. Wah,
Semangat. Penerus siapa? Bu siapa? Bu Sri Mulyani. Nah, Bu Sri Mulyani. Tapi nggak serta-merta harus jadi menteri ya teman-teman. Bebas apapun pekerjaannya, lulusan STAN yang penting terbaik dan halal gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu. Tadi berarti tahapan tes udah, berarti itu langsung keterima menjadi calon mahasiswa baru PKN STAN. Ya nggak langsung hari itu sih. Ya enggak, maksudnya sudah ada lah namanya. Misalkan Iya. Mbak Anissa Kohari, asal Surabaya, SMA mana? SMA 18. 18. Keterima di jurusan akuntansi gitu kan. Bangga nggak? Bangga banget mas. Bangga banget ya. Waktu itu aku pulang ospek. Sampai nangis ya? Capek banget. Nangis. Iya itu yang memberitahu temanku mas, bukan aku. Oh, yang ngecekin gitu. bangga banget sih. Pride ya, pride PKN STAN gitu. Iyalah, karena saya melihat sendiri, maksudnya gini, dari pendaftar puluhan ribu, ratusan ribu mungkin ya. Nah terus kita sebagai salah satu orang yang lolos bukan mengalahkan sih, lebih kita itu menang bersaing lah dari orang yang lain gitu kan, bangga, ada rasa bangga tersendiri gitu. Tapi ya overall emang itu tergantung usaha, doa dan tawakal kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Pasti ketika kita sudah berusaha, bahkan ada kata-kata usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Manjada wajada kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi, Mbak. Kok ini malah konten Islami? Nah, apa-apa ya, kita selipi ya, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan gini, di STAN itu full gratis. Full gratis ya? Gratis makan. Makan kita nggak dapat, kita ngekos. Ngekos. Oke, berarti itu gratis, maksudnya gratis pendidikan ya? Yes. Biaya hidup ditanggung sendiri. Biaya hidup tanggung sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya apakah STAN gratis, jawabannya gratis. Iya. Kecuali makan ya. Nah. Tapi tahun ini ada asrama kok, Mas. Oh, tahun ini asrama? Iya, ada asrama. Ah, enak buat informasi teman-teman mahasiswa baru, calon mahasiswa baru PKN STAN, tahun ini ada asrama loh. Enak berarti ya. Mungkin satu asrama gitu ya, Mbak ya? Atau beda-beda? Maksudnya beda-beda di sini kayak cowok di mana, satu tempat ataukah? Oh, sepertinya satu. Satu ya? Satu lokasi. Satu lokasi sama kampus berarti? Yes. Oke. Nah, ini terus gini, Mbak. Saya pengen tanya. Enaknya kuliah di STAN. Tadi kan mungkin sudah merasa bangga. Sekarang saya tanya enaknya. Enaknya ini bebas opini Mbak Anissa, dari mungkin bisa dilihat enaknya teman-temannya kah, atau misalkan di sana biaya murah atau seperti apa. Enaknya kuliah di STAN itu apa? Enaknya kuliah di STAN. Selain jadi PNS, pasti itu kan. Iya. Pasti bosen ya kalau itu ya. Ya pasti enak lah gitu kan, jadi PNS, jadi ASN gitu. Langsung ditarik negara. Iya. Kalau aku dulu ngerasain enak itu karena di STAN itu aku bertemu dengan orang-orang hebat. Siap. Terus Bertemu dengan orang-orang hebat. Iya, kita bisa belajar langsung dengan orang-orang hebat. Terus yang kedua itu, jadi aku mau jawab tapi lupa, Mas. Apa ya, Mas? Apa? Gratis. Iya, biaya pendidikan gratis kan. Pasti sih. Kalian bisa ditabung tuh ya uang UKT kalau misalnya di PTN. Terus apa lagi ya? Selain itu, di sana itu fasilitasnya tuh benar-benar memadai banget gitu loh. Jadi di sana tuh kayak kelas semuanya tuh asik. Iya, terus pokoknya lengkap banget. Dan kalau misalnya kita ada kerusakan gitu, kita loh setiap mahasiswa itu dikasih nomor, ibaratnya itu kayak bagian prasarana lah. Iya benar, prasarana. Kalau misalnya ada sekali setitik pun lah kerusakan itu, kita langsung lapor, itu besoknya langsung udah selesai gitu, udah bagus lagi gitu. Berarti langsung ditindaki ya? Kayak gitu. Oke. Iya, fast respon. Fast respon. Benar. Aduh, Mas Doni nyentuh siapa nih? Nah, oke ya. Siapa nih? Nah, ini ya Allah, teman-teman. Oke, itu enaknya kuliah di STAN ya. Mungkin juga yang lain pun punya opini yang berbeda dengan Mbak Anissa gitu ya. Nah, terus ini terakhir mungkin Mbak Anissa,
pesan dari Mbak Anissa buat teman-teman SMA, teman-teman ya calon mahasiswa baru khususnya PKN STAN gitu. Apa sih yang ingin disampaikan Mbak Anissa kepada mereka-mereka semua? Siapa tahu kata-kata Mbak Anissa ini menjadikan motivasi mereka untuk semangat belajar lagi. Kalau motivasi sih pasti ya awalnya itu harus niat gitu. Niat itu yang melandasi semuanya sih. Aku bener-bener inget dulu itu yang daftar STAN itu banyak dari sekolahku gitu kan. Tapi yang niat itu bisa dihitung. Di sekolah itu yang niat itu cuma 5, 2 gitu. Yang bener-bener niat loh ya. Itu yang pertama niat. Yang kedua itu kita itu kalau bisa itu memegang suatu kata-kata quotes gitu. Quotes. Kalau aku sampai sekarang yang bener-bener menjadi kayak quotesku gitu. Itu juga pernah dikatain oleh Bung Karno dan pernah juga dikatain oleh Bu Sri Mulyani gitu kan. Gini, barang siapa yang ingin mutiara, dia harus berani untuk terjun di lautan terdalam. Gitu. Jadi, maknanya apa? Barang siapa yang ingin, ibaratnya STAN ini mutiara gitu ya Mas ya, mutiara gitu. Jadi kita kalau ingin meraih di STAN, kita ingin menjadi stunner gitu, kita harus bisa untuk terjun di lautan terdalam. Kan itu banyak tekanan tuh ya, apalagi di bawah laut kan. Banyak tekanan ya, harus dilalui ya, Misalnya kayak harus benar-benar penjuang. Gak apa-apa berdarah-darah dulu, yang penting nanti goal gitu. Yang penting kita bisa mendapatkan mutiara. Iya, tapi ya bersaingnya harus benar-benar secara sehat, bebas. Saya itu kayak apa ya Mas yo? Apa? Ya secara bebas benar-benar berjuang gitu. Benar-benar. Terus ada lagi? Lagi yo. Optimis, terus jangan mudah menyerah. Gak usah lihat kanan kiri, fokus pada dirimu. Gitu. Oke ya teman-teman, mungkin saya kutip sedikit dari Mbak Anissa tadi. Oke, mungkin saya kutip sedikit dari Mbak Anissa tadi, kesimpulannya. Kalau teman-teman ingin mencari mutiara, gitu kan, harus berani dan harus rela terjun ke laut yang paling dalam. Maknanya, kalau teman-teman mempunyai sebuah mimpi, sebuah cita-cita, itu harus diperjuangkan semaksimal mungkin dengan semangat dan berdoa yang serius kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, supaya cita-cita dan keinginan teman-teman ini tadi bisa dikabulkan gitu kan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa berdoa. Nah, kuncinya itu doa dan doa orang tua. Nah, benar. Nah, jadi kayak yakinlah bahwa semuanya itu tidak akan pernah mengkhianati usaha teman-teman gitu kan. Hasil pasti bisa menjadi pemacu semangat teman-teman. Karena melihat saingan teman-teman, oh banyak, jangan dilihat itunya, jangan dilihat banyaknya. Tapi fokuslah pada diri teman-teman. Teman-teman bisa dan mampu bersaing secara sehat dengan teman-teman yang lain, kayak gitu. Karena output yang dihasilkan adalah kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Gitu ya. Mungkin itu sih. Terima kasih Mbak Anissa. Tos dulu biar nggak slack. Nah, semoga Mbak Anissa sehat selalu, lancar kuliahnya. Nanti kedepannya menjadi seorang pemimpin yang amanah, yang jujur dan tidak mengecewakan rakyatnya. Kalau misalkan Mbak Anissa pengganti Ibu Sri Mulyani gitu kan. Ya, semoga yang terbaik buat Mbak Anissa, dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan jangan lupa teman-teman follow Instagramnya Mbak Anissa juga, nanti aku cantumin di bawah ini. Kalau tanya-tanya lebih lanjut tentang PKN STAN bisa follow dan DM IG Mbak Anissa, dan jangan lupa juga follow IG saya. Kalau ada saran, kritik, masukan, atau kedinasan mana lagi yang teman-teman ingin tahu, bisa DM saya. Mas, saya pengen tahu kedinasan ini. Insya Allah saya akan carikan narasumber yang bisa menjelaskan informasi tentang kedinasan tersebut. Mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman semuanya. Siapa tahu informasi sekarang yang disampaikan oleh Mbak Anissa bermanfaat untuk kalangan saudara, kerabat, keluarga, teman-teman sekalian. Itu aja dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Saya Doni Gondrong. Saya Anissa Kelari. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.